Timnas Indonesia akan melawan Kamboja dalam pertandingan malam ini yang berlangsung di Stadion Pakansari Bogor, Jawa Barat dalam Piala AFF 2026. Lalu bagaimana sebenarnya peluang Timnas Indonesia dan materi tim yang dibawa oleh John Hartman kali ini? Kita akan langsung bahas bersama the one and only Bung Tommy Welly atau Bung Toel. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Selamat malam, Mevri. Salam olahraga, Bung Toel. Salam olahraga juga. Baik, ini jelang kick off pertandingan Timnas Indonesia melawan Kamboja. Kalau kita lihat ya, tadi ada beritanya juga terakhir rekor pertemuan kedua tim ini memang Indonesia di atas kertas jauh lebih unggul dibandingkan Kamboja. Terlebih kalau kita lihat di tahun 2004 ya, atau koreksi jika saya salah, AFF 2004 ini kita bahkan pesta gol 8-0 atas Kamboja. Tapi bicara kondisinya malam ini, peluangnya seperti apa Bung Toel? Iya, peluang Indonesia besar lah. Apalagi tadi kan rekam jejaknya lawan Kamboja kita nggak pernah sulit. Jadi seberkembang apapun Kamboja, toh sepak bola kita pun harus berkembang. Jadi memang pilihannya hanya menang. Kalaupun mau lebih mengulik lebih dalam, kita bicara tentang berapa gol yang bisa dibikin oleh Timnas Indonesia. Bukan meremehkan kemampuan Kamboja, bukan. Bahwa pertandingan pertama dalam sebuah turnamen selalu sulit, iya, tapi itu pun kan bukan sebuah teori yang pasti mutlak atau absolut gitu loh. Jadi saya sih ngelihatnya kalau Kamboja bukan sebuah obstacle yang berat lah menurut saya sih gitu loh. Melihat bagaimana kemudian kekuatan dan materi skuad yang dibawa ini oleh pelatih kepala yang baru gitu ya. Ini bisa juga dikatakan Piala AFF 2026 ada sejumlah nama-nama baru juga yang bisa dikatakan debut begitu untuk mewakili tim Garuda. Seperti apa Bung Toel? Ya tentu saja ada beberapa pertanyaan yang mengapung ke permukaan dari 26 pemain yang dipilih oleh pelatih John Hartman gitu loh. Wajar-wajar saja menurut saya. Contohnya misalnya untuk posisi striker nomor 9 Michel Baker misalnya, kita kan belum melihat atau belum teruji gitu loh. Belum melihat secara reguler kualitas pemain ini, tapi kita lihat bahwa di pertandingan malam ini lawan Kamboja, dia akan berdebut untuk pertama kalinya bagi tim nasional Indonesia. Sebagus apa Michel Baker kita akan lihat gitu loh. Tapi bahwa pilihannya dia diberi kesempatan lawan Kamboja masuk akal menurut saya gitu loh. Jadi mungkin John Hartman mau memberikan kesempatan mencoba Michel Baker lawan Kamboja dulu gitu loh. Bahwa selain Michel Baker kita mempertanyakan misalnya kenapa Ricky Kambuaya nggak masuk, kenapa Arkan Fikri nggak masuk, saya pikir itu normal. Tapi overall mungkin inilah pilihan terbaik yang bisa dibawa oleh John Hartman untuk AFF 2026 ini. Prediksi dari Bung Toel sendiri, formasi yang akan diturunkan saat melawan Kamboja nanti ya, sesaat lagi ini kurang dari 30 menit. Akan turunkan 4 back atau 3 back atau seperti apa nih Bung Toel? Jadi line up sudah keluar, Indonesia akan main dengan 4 back. Jadi Donitri akan ada di kiri, Sen Patinama di kanan, 2 center back-nya adalah Rizky Ridho dan Sandy Walsh. Lalu ada 2 gelandang jangkar, Marklock dengan Ivar Jenner, dan kita lihat ada 3 gelandang menyerang di sana, Tom Hai, Beckham Putra, dan juga Eliano Reinders. Lalu di depan adalah Michel Baker. Jadi formasi yang kalau kita lihat secara awalnya adalah 4-2-3-1. Tapi John Hartman selalu pandai atau selalu menciptakan fleksibilitas dalam pola permainan. Jadi saat menyerang seperti apa, saat bertahan seperti apa. Tapi kalau pertanyaan tadi formasinya berapa back, sepertinya lawan Kamboja memainkan 4 back. Kekuatannya akan seperti apa dengan skuad nama-nama ini juga saya sambil mengecek ya starting 11 dari pertandingan nanti malam Timnas Indonesia melawan Kamboja. Ada kekuatannya di mana saja ini menganalisisnya Bung Toel? Ya tampaknya John Hartman mencoba menyeimbangkan semua kekuatan lini karena mungkin itu juga Kamboja dia berani main dengan 4 back saja. 2 back yang terutama juga Donitri di kiri akan sangat agresif menurut saya. Dia nggak perlu takut menyerang kedua back kita karena mereka ada screener 2 di depan. 2 center back ada Marklock dan Ivar Jenner itu screener. Tom Hai akan fokus di area attacking, di area ofensif, ada di belakang striker. Sementara di samping kiri kanannya ada Beckham dan Eliano Reinders gitu loh.
Jadi buat saya ini formasi yang belum sesungguhnya kekuatan Indonesia. Sekali lagi saya bilang belum sesungguhnya kekuatan Indonesia karena ini baru pertandingan pertama lawan Kamboja. Saya yakin John Hedman masih menyimpan beberapa puzzle permainan yang mungkin bisa keluar sambil berjalan di turnamen ini. Baik, ini adalah pertandingan pertama ya, di mana para squad ini juga bisa kita katakan masih mungkin, apakah bisa kita mengatakan bahwa para atlet juga masih mencari harmonisasi satu sama lain, chemistry-nya, mengingat juga ya tadi formasi latihan juga masih satu sama lain saling mengikuti begitu. Apakah ini kemudian juga akan menjadi tantangan Bung Toel melihatnya? Dan bagaimana kemudian menyambut nanti pertandingan-pertandingan berikutnya terkait dengan hal ini? Ini level pemain senior, timnas senior, TC hampir sebulan lah. Waktu kemarin sibuk Piala Dunia, Ya. timnas kita kan TC di Bali. Saya pikir cukup untuk membuat satu kesimpulan, suatu pilihan pemain, satu taktikal yang akan diterapkan, harmonisasi dari antar pemain. Saya pikir cukup baik ya. Jadi bukan soal waktunya seberapa lama, tapi ini level senior harusnya taktikal, kesadaran, kematangan itu sudah ada, dan TC sebulan kemarin di Bali rasanya cukup. Jadi buat saya bukan masalah soal itu. Oke, artinya percaya diri yang tinggi ya, bisa kita optimistis ini terhadap squad yang diturunkan oleh pelatih John Hartman. Kita tahu bahwa ada nama-nama seperti diantaranya goalkeeper kita, Danadeo di sana. Apakah ini kemudian juga Bung Toel melihatnya kali ini akan jadi juga ajang pembuktian bagi Nadeo di AFF 2026 karena dia akan menjadi yang utama begitu? Setuju, ini pembuktian buat Nadeo karena bagaimanapun dia salah satu penjaga gawang terbaik Indonesia. Hanya memang kesempatan di pertandingan internasional memperkuat timnas senior menjadi jarang karena ada pemain-pemain naturalisasi, Martin Pas misalnya di posisi penjaga gawang. Jadi kesempatan bermain Nadeo menjadi sangat kurang. Terakhir kalau tidak salah adalah waktu kualifikasi Piala Dunia 2023 November. Waktu lawan Irak di Basra, waktu kalah 1-5, itu perhitungan saya itu yang terakhir Nadeo. Jadi memang cukup lama Nadeo tidak jadi starter, tapi saya pikir Nadeo sudah terlibat sejak John Hedman masuk, selalu terlibat. Jadi kita berharap Nadeo tetap pada perform terbaiknya saja, karena di kompetisi juga domestik bersama klubnya musim lalu Borneo dia selalu bermain. Jadi saya sih nggak ragu lah kalau untuk di level AFF Nadeo bisa tampil perform. Tinggal ya dia hanya adaptasi sedikit saja di level internasional seperti ini. Baik, ada dua nama lainnya yang mungkin saat ini belum bisa bergabung bersama dengan skuad Garuda ya, Bung Toel. Ada Marcelino Ferdinand yang masih mengalami cedera begitu, dan Justin Hubner yang sampai saat ini mungkin bisa diupdate begitu ya. Kalau Bung Toel dapat informasi lebih baru, ini belum dapat izin dari klub karena memang tidak masuk dalam agenda FIFA. Dampaknya akan seperti apa pada skuad Garuda? Ataukah menurut pandangan Bung Toel sudah cukup aman nih untuk lini penyerangan maupun pertahanan tanpa kehadiran keduanya? Keduanya pemain potensial ya saya pikir, yang bisa memberikan kedalaman kekuatan. Justin Hubner buat kedalaman kekuatan lini belakang, lalu Marcelino untuk kreativitas di lini depan. Jadi tanpa kedua pemain ini tentu ada yang kurang, ada yang hilang. Tapi bukan berarti tim ini ketergantungan pada kedua pemain ini, enggak. John Hedman saya pikir sejak menangani Indonesia, sejak FIFA Matchday beberapa waktu lalu, tidak pernah tergantung pada satu orang. Termasuk ketika FIFA Matchday kemarin, Tom Hai masih sanksi, nggak boleh main. Pasca kualifikasi Piala Dunia lalu, toh John Hedman tetap menerapkan tactical system yang tidak tergantung pada satu pemain gitu loh. Jadi secara overall sih, John Hedman selalu punya solusinya. Tapi kalau soal individu-individu ini bagus, iya saya bilang Justin Hubner bagus untuk kedalaman lini belakang, Marcelino untuk kreativitas lini depan juga bagus. Baik, kalau kita bicara sejarah ya Bung Toel, memang kita perlu akui bahwa Indonesia ini kerap menelan pil pahit ya, menjadi runner up begitu. Langganan runner up di AFF 2026. Tentu harapan kita adalah bagaimana kemudian kali ini bisa keluar menjadi juaranya. Untuk menuju ke sana, apa yang kemudian menurut Bung Toel bisa menjadi kekuatan dari timnas Indonesia setidaknya jika kita bandingkan misalnya dari grup A, lawan-lawan yang ada, dan apa yang bisa diperhatikan agar gelar juara ini bisa dikantongi melihat kedalaman skuad yang ada saat ini dan juga taktik
yang dilakukan oleh John Hartman? Kalau dari kegagalan 6 kali final di Piala AFF, tentu banyak faktor, baik teknis non teknis. Tetapi saya pikir kalau kita ingin mencapai juara tahun ini, yang menurut saya momentumnya ada, kualitas pemainnya ada, maka mungkin tim John Hedman atau tim nasional kali ini harus percaya diri pada kemampuannya, pada taktik yang mereka miliki. Jadi mereka harus bermain dengan gaya, pola, taktikal, identitas tim nasional Indonesia sendiri. Jadi harus yakin dulu pada itu. Jangan mudah goyang ketika lawan berbeda. Kalau dari segi tantangan atau calon lawan berat untuk jadi juara tahun ini, maka saya ada menyebutnya layernya sebetulnya. Kalau dari yang saya lihat bagaimana Thailand bermain, bagaimana Vietnam bermain, maka Indonesia, Vietnam, dan Thailand ada pada satu layer untuk jadi calon juara. Berikutnya, layer berikutnya ada Malaysia dan Singapura. Jadi menurut saya momentum juara tahun ini sebetulnya sangat kuat. Tinggal bagaimana timnas John Hedman mampu memaksimalkan. Detail-detailnya harus dijalani dengan baik, termasuk pertandingan pertama kali ini, start yang bagus, supaya menimbulkan kepercayaan diri berikutnya. Besar harapan kita tentunya sebagai para supporter ya, pendukung pemain ke-12 begitu di luar dari lapangan bisa melihat bagaimana performa terbaik dari timnas Indonesia terutama nanti malam ketika melawan Kamboja. Terakhir nih Bung Toel, biasanya kan kalau dialog seperti ini selalu ditutup ya dengan pertanyaan prediksi keunggulan ya. Kita sama-sama mungkin bisa dikatakan sepakat ini di atas kertas Indonesia akan meraih kemenangan malam ini. Prediksi skornya seperti apa Bung Toel? Apakah kayak di 2004 nih 8-0 atau justru lebih? Kalau 8-0 sekarang enggak sepertinya, karena Kambojanya juga berkembang, ada tambahan naturalisasi. Jadi prediksi saya minimal 3 gol deh, Indonesia menang. Gitu. Karena selisih gol ini juga nantinya diharapkan bisa penting begitu ya, selain 3 poin, selisih gol juga menjadi satu hal yang penting kita harapkan bisa dilakukan. Dan yang pasti semoga performa terbaik bisa dilakukan oleh tim nasional Indonesia dan tidak ada yang cedera ya. Perjalanan masih panjang untuk menuju gelar juara. Terima kasih banyak Bung Tony Welly sudah bergabung bersama kami. Kita saksikan sesaat lagi nih ya detik-detik menuju ke pertandingan. Terima kasih dan sehat selalu Bung. Salam olahraga. Terima kasih, sehat-sehat juga Mevri. Terima kasih Bung Toel.